الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله الله ربي والإسلام ديني. Melihatkan pula di riwayat yang lain, tatkala Nabi Musa kemudian ditanya, kaifa wajadtal mauta, wahai Musa, bagaimana kemudian kau merasakan kematian? Di dalam riwayat yang lain, jawabnya Nabi Musa kemudian berkata, wajadtu nafsi, aku mendapati diriku kasyatin, seperti yaitu kambing. Kalimatnya gue cewek Nabi Musa alaihissalam, aku mendapati diriku tatkala sakaratul maut seperti kambing. Tuslahu biyadil qasafi wa hiya hayaun, yaitu aku mendapati diriku seperti kambing yang dikuliti di tangan tukang jagal, dan kambing itu dalam keadaan hidup. Oh, kalau menurut riwayat ini berarti menunjukkan kaya wedus dikuliti, dikelebet cara bahasa dewek, tapi dalam keadaan hidup. Kematian yang dialami Nabi Musa menurut riwayat ini, menurut kitab yaitu Al-Qurtubi yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Wallahu a'lam bishawab terkait masalah itu. Dan berikutnya, tadi Nabi Musa alaihissalam, sekarang adalah waqala Isa ibnu Maryam. Sekarang Nabi Isa ibnu Maryam. Sekarang Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi Isa ibnu Maryam pernah berkata kepada murid-muridnya, ya masyarul hawariyina, wahai para hawariyun. Hawariyun adalah murid-muridnya Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, yang bertauhid, yang berpegang pada agama tauhid, lurus, tidak berbuat sekutu kepada Allah, dijenengi kaum hawariyun. Nah, terus suatu kali dipanggil oleh Nabi Isa, wahai masyarakat, wahai para hawariyun, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, ayyuhawwina, agar Allah subhanahu wa ta'ala meringankan atas kalian hadihi sakarat, itu terkait masalah sakaratul maut ini, yakni sakaratul mauti, yaitu sakaratul maut. Deweke pesan kambi hawariyun, murid-muridku, berdoalah sering kepada Allah agar Allah kemudian meringankan terhadap permasalahan sakaratul maut. Dan sakaratul maut wis dadi bahasane dewek. Sekarat, sampean ngerti ayam ketabrak nang motor, lepak-lepak urip ora mungkin, ning durung mati kaya wong jenengi sekarat. Kayak siapa sing sekarat? Berarti lagi kelepek-kelepek tapi durung mati. Istilah nang bahasa dewek sekarat. Niki nggo bahasa nang bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis dan bahasa Arab menunjukkan sakarat. Nah, kalimat yang diambil di sini diambil dari kalimat sakaro, kemudian yaskuro, kemudian nanti ada syukaro. Nek syukaro artinya mabok. Bisa diartikan sakaratul maut adalah maboknya kematian. Mulane yang jenengane wong sakaratul maut, kalau menurut kitab yang lain, sebentar pingsan, sebentar sadar. Sebentar pingsan, sebentar sadar. Karena apa? Karena dia maboknya kematian. Nek sampai kemudian mendapatkan orang seperti itu, disuruh talqin. Adapun kemudian hadis yang menyebutkan iqra'u yasin ala mautakum, bacalah surat yasin kepada orang yang mau meninggal, di dalam hadis Abu Dawud, hadis itu kemudian dhaif. Kenapa dhaif? Karena anak Abu Usman dan bapaknya. Abu Usman dan bapaknya dikenal seorang yang majhul, tidak dikenal oleh ulama hadis. Sehingga hadis yang terkait masalah baca surat yasin gowong mati kemudian dikenal oleh ulama hadis, hadisnya adalah dhaif karena anak perawi jenengane Abu Usman kambi bapake. Abu Usman kambi bapake ora dikenal nang ulama hadis. Apa meneh nek ngasih hadis gue derek sing riwayatna ya, oh dhaif banget ya. Itu seperti itu. Iya, karena itu kan. Kembali ke sini. Berikutnya dari itu telah meriwayatkan pula, cuma tidak disebutkan di sini, anal mauta, sesungguhnya kematian itu asaddu min darbi bisyuyuh, sesungguhnya kematian itu lebih berat
dibandingkan yaitu dipenggal lehernya dengan pedang. Kalimatnya gue sing jenengane mati ki lebih berat, lebih sakit dibandingkan tatkala kemudian leher yang kemudian dipenggal dengan pedang yang tajam. Yang kematian ki lebih lara. Atau kematian itu lebih sakit daripada kemudian gergaji yang kemudian digunakan untuk menggergaji. Dan ini kemudian juga lebih sakit daripada gunting yang digunakan untuk menggunting. Berarti lebih sakit daripada yaitu apa? Lebih sakit daripada pedang tatkala digunakan untuk memenggal, kemudian gergaji atau mungkin bahkan gunting. Riwayat cuma tidak disebutkan di sini. Saya tidak tahu terkait masalah riwayat ini. Cuma nang kitab ini kebetulan orang-orang penjelasannya cumanya saja telah meriwayatkan, yang pasti telah meriwayatkan di sini pengarang kitab yaitu Imam Al-Qurtubi. Kemudian kami menisbatkan kepada beliau yang menulis kitab. Dan berikutnya, sekarang ada di riwayat yaitu Abi Nuaim Al-Hafid di kitabnya Hilyatul Auliya. Panjenengan nek beleng kitab sejarah tokoh-tokoh kaum muslimin, anak kitab sing terkenal di antaranya Sifatus Shofah, kemudian Hilyatul Auliya. Sing lebih terkenal mending adalah yaitu Syiar Alamin Anubala. Dan yang kene yaitu kitab Hilyatul Auliya. Penulisnya adalah Abu Nuaim Al-Hafid. Cumanya saja hadis yang ditulis di dalam kitab Hilyatul Auliya yang nanti akan dibaca ini dhaif. Hadisnya juga dhaif. Hadisnya riwayatnya dari yaitu Makhul dari Wasilah, dari bin Asqa dari Nabi. Sebenarnya Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang sungguhnya jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah, la nu'anniyatu, maka sungguh menyaksikan malaikat maut asyaddu lebih dahsyat min alfi darbati bisyaifi, yaitu lebih dahsyat daripada 1000 tebasan pedang. Beleng malaikat maut lebih dahsyat daripada 1000 tebasan pedang. Mulai nanti di bab setelah ini ya anak bab yang menjelaskan yaitu ciri fisik malaikat maut. Setelah ini nanti ada yaitu bab yang menjelaskan tentang ciri fisik malaikat maut. Kayak apa sih janjane wujudnya di kitab ini? Sayangnya itu kami sayangkan terkait masalah di bab itu tidak ada bersumber dari hadis-hadis yang jelas, cuma ditulis di kitab ini. Maka kami selaku yang mempelajari kitab ini, kita serahkan sajalah kepada penulis kitab, yang pasti kemudian kita ambil pelajarannya terkait masalah ingat kepada kematian, supaya kemudian kita lebih ingat, lebih fokus kepada kehidupan akhirat. Masalah itu kemudian kami sandarkan kepada penulis kitab yaitu Imam Al-Qurtubi. Itu seperti itu. Nanti ada di bab terkait masalah ciri fisik, yaitu bagaimana ciri fisik malaikat maut setelah bab ini. Insya Allah mungkin malam Senin berikutnya kalau tidak salah, kalau ini rampung. Dan berikutnya, maka nanti akan datang yaitu terkait masalah pembicaraan yang sempurna terkait masalah malaikat maut, insya Allah. Mulai nang ini diomong engkau anak bab dewek yang membicarakan masalah yaitu ciri fisik dan karakteristik aktivitas sekaligus malaikat maut. Bentuknya kayak apa, bendina apa baik, terus kemudian dia itu sebetulnya kayak apa. Itu seperti itu. Bagaimana dia mencabut orang beriman, bagaimana kemudian dia mencabut orang yang tidak beriman. Nanti masing-masing dijelaskan pada bab setelah ini. Mulanya nang ini diomong fasayati bikamalihi insyaallah ta'ala. Nanti akan datang bikamali dengan sempurna. Sempurna yang ini maksudnya penjelasan terkait masalah malaikat maut, insya Allah, jika Allah kemudian menghendaki. Kemudian ke bawahnya lagi. Sekarang yang diriwayatkan di dalam habar dari hadis Hamid bin Tawil, Hamid At-Tawil dari Anas bin Malik dari Nabi. Sekarang dari Anas bin Malik dari Nabi. Annal malaikata, sesungguhnya malaikat tatanaful ngabda, sesungguhnya malaikat itu memegang hamba yang mau meninggal.
Menurut hadis ini, sesungguhnya malaikat akan memegang orang yang mau meninggal. Wa tahbisuhu, dan dia akan menahannya. Malaikat itu akan menahan dan memegang orang yang akan meninggal. Walaula dzalik, kalau seandainya kemudian tidak demikian, la kana ya'du, maka sungguh hamba yang mau meninggal itu akan berlari fi sahari, menuju padang pasir yang luas, wal barari, dan juga menuju padang belantara yang kemudian luas pula. Min sidati sakaratul mauti, dari kerasnya, dahsyatnya, susahnya, kegelisahannya, atau bahkan segala tekanan-tekanan terkait masalah dahsyatnya sakaratul maut. Nek menurut hadis ini, nang malaikat dicekeli kemudian ditahan. Kalau nek sanene ora ditahan, ora dicekeli, maka wong harap melayu seadoe-doe menuju gurun Sahara, menuju kemudian padang yang luas karena saking dahsyatnya yaitu sakaratul maut. Mulane wong mati wis gejejer, ora bisa mengendi-endi. Maksudnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab terkait masalah ini. Sehingga kami ya menyandarkan kepada penulis kitab. Penulis kitab nang kene maksudnya adalah Imam Al-Qurtubi, yang semua ulama-ulama di zaman dulu mengakui terhadap permasalahan pengaliman beliau, ahli tafsir beliau, ahli bahasa Arab beliau, kemudian hafalan beliau, dan kemudian dia adalah seorang ulama yang dikenal ulama yang berilmu tinggi dan berpengetahuan luas. Wallahu alam, kami tidak mungkin kemudian bersudon kepada seorang Imam Al-Qurtubi. Kami hanya berbaik sangka saja, udahlah kita serahkan semuanya itu kepada beliau. Beliau yang menulis